Di benua Eropa, banyak sekali jejak peninggalan sejarah dari peradaban manusia sebelumnya, karena setiap peradaban mempunyai eranya masing-masing. Kota Istanbul dulunya dikenal sebagai Konstantinopel. Di dalamnya terdapat sebuah mahakarya dengan kubah besar di atasnya. Bangunan ini mempunyai sejarah yang sangat panjang dan bangunannya masih digunakan sampai saat ini. Bangunan ini dikenal dengan nama Hagia Sophia. Kita mengenal Hagia Sophia sebagai sebuah bangunan yang kini sudah difungsikan menjadi sebuah masjid. Setidaknya itulah yang kita tahu. Bangunan ini bukan hanya sebuah simbol bagi suatu negara atau bagi suatu agama. Lebih dari itu, banyak sejarah yang sudah terukir di dalamnya. Dulunya, Hagia Sophia adalah lambang dari kejayaan arsitektur Bizantium sebelum dibebaskan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Bahkan dikatakan oleh beberapa jurnal bahwa Hagia Sophia telah mengubah sejarah arsitektur dunia. Kemudian, pertanyaan tentunya muncul, mengapa Hagia Sophia menjadi bangunan penting di dunia? Sebagian orang pasti berpikir karena dahulunya lokasi geopolitik Konstantinopel terkenal akan pengaruhnya, bahkan dicatat oleh sejarawan sebagai kota paling tak tertembus di dunia, yang artinya kota tempat Hagia Sophia berdiri merupakan salah satu pusat peradaban pada saat itu. Lebih dari itu, ternyata banyak hal lain sehingga Hagia Sophia terkenal sampai saat ini. Setidaknya ada beberapa fase sejarah untuk mengenal kedudukan Hagia Sophia di abad sekarang ini. Fase sejarah itu tentunya menjelaskan lebih jauh tentang awal mula dan bagaimana Hagia Sophia dibangun, mengapa Hagia Sophia sangat penting, dan bagaimana pembebasan Hagia Sophia. Hagia Sophia awalnya dibangun dan dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, atau yang lebih umum dikenal sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Bizantium merupakan negeri yang berdiri selama lebih ribuan tahun dan merupakan kekuatan ekonomi, budaya, dan militer yang kuat di kawasan Eropa. Bizantium juga adalah pengganti Kaisar Romawi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Awalnya, Hagia Sophia dibangun pada tahun 320 Masehi oleh Kaisar Konstantinus I yang bernama Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus. Saat itu, Konstantinopel belum menjadi sebuah ibu kota Kekaisaran Bizantium. Baru pada tahun 330 Masehi, Kaisar Konstantinus I memindahkan ibu kota dari Nikomedia di Anatolia ke Konstantinopel, yang sekarang menjadi Istanbul. Pada saat dibangun pertama kali, Hagia Sophia digunakan sebagai kuil pagan, karena pada saat itu, Kekaisaran Romawi Timur masih menganut kepercayaan paganisme, sebelum beralih status sebagai Kekaisaran Romawi pertama yang menganut kepercayaan Kristen. Kemudian, baru pada tahun 360 Masehi, penerus sekaligus putra Konstantinus I, yaitu Konstantinus II, yang bernama Flavius Julius Constantinus, menjadikan Hagia Sophia sebagai gereja ortodoks. Konstantinus II melakukan perbaikan besar-besaran pada periode ini secara bertahap, karena sebelumnya Hagia Sophia hanya bangunan yang beratap kayu dan tidak semegah seperti sekarang
yang kita kenal. Di tempat ini juga, para penguasa dimahkotai dan menjadi katedral yang paling besar saat itu di Kekaisaran Bizantium. Di periode selanjutnya, yaitu di masa Theodosius II, antara tahun 408 hingga 450 Masehi, kaisar bernama Flavius Theodosius Junior, yang juga merupakan kaisar Bizantium pada saat itu, melakukan penambahan yang disebut pembangunan struktur kedua di Hagia Sophia. Di bangunan ini ditambahkan 5 buah nef dan jalan masuk khas gereja dengan atap yang tetap terbuat dari kayu. Setelah berdiri selama puluhan tahun sebagai pusat gereja Ortodoks, Hagia Sophia kemudian mengalami pembangunan kembali di masa Kekaisaran Justinianus I pada tahun 532 Masehi. Justinianus I, yang bernama lengkap Flavius Petrus Sabatius Justianus, adalah tokoh yang sangat penting pada abad kuno. Dia merupakan kaisar yang sangat ambisius dalam mengembalikan kejayaan Romawi. Hal ini ditandai dengan melakukan restorasi kerajaan. Pemulihan kembali kerajaan Romawi Barat terus dilakukan, termasuk kota Roma. Dia juga dianggap sebagai santo oleh orang-orang yang menganut agama Ortodoks Timur. Untuk memenuhi ambisinya untuk membangun kembali peradaban Romawi, Justinianus I kemudian memerintahkan Isodoros dan Antemios untuk membangun dan mendirikan Hagia Sophia, yang menjadi pusat Ortodoks Timur selama berabad-abad lamanya. Isidorus dan Antemios merupakan arsitek kerajaan yang sangat terkenal dengan banyak karyanya membangun gedung di kerajaan Bizantium. Mereka memadukan hukum geometri Archimedes di dalam basilika dan terbukti dapat diterapkan di dalam pembangunan Hagia Sophia. Hagia Sophia juga mempunyai kubah terbesar pada saat itu, setelah kubah gereja Pantheon di Roma. Perintah pembangunan ulang Hagia Sophia oleh Justinianus I membuahkan hasil yang menakjubkan. Hagia Sophia terbukti masih berdiri kokoh sampai sekarang, merupakan buah ambisi dari Kekaisaran Justinianus I. Sama seperti bangunan bersejarah lainnya, karena letak Hagia Sophia berada di Konstantinopel, yang merupakan ibu kota dan pusat peradaban Bizantium, bangunan ini juga pastinya akan terkena dampak dari konflik yang terjadi di Konstantinopel. Contohnya, pada tahun 404 Masehi, bangunan ini terbakar akibat konflik politik dan internal kerajaan keluarga Arkadios. Atau pada tahun 532 Masehi, terjadi revolusi Nika. Hagia Sophia mengalami rusak berat karena adanya kerusuhan pada peristiwa tersebut yang mengakibatkan Hagia Sophia harus dibangun menggunakan batu agar kuat menahan api. Kita tentunya tidak membahas latar belakang terjadinya konflik dan kerusuhan saat itu, karena fokus kita di video ini adalah Hagia Sophia itu sendiri. Setelah itu, Hagia Sophia tetap menjadi pusat kegiatan dan keagamaan kerajaan Romawi Timur. Pemimpin kekaisaran silih berganti. Hagia Sophia pun tetap menjadi saksi kebesaran kerajaan Bizantium di masanya, sampai tiba saatnya dibebaskan oleh Kesultanan Utsmaniyah. Tahun 1453 Masehi, terjadi peristiwa besar yang menandai akhir dari era kejayaan Bizantium yang sudah berdiri selama ribuan tahun lamanya. Bukan hanya menjaga eksistensinya,
Kekaisaran Bizantium juga menjadi pusat peradaban, ekonomi dan militer selama ribuan tahun lamanya. Tahun ini juga menjadi awal dimulainya era baru Kesultanan Utsmaniyah dan tentunya Hagia Sophia. Kesultanan Utsmaniyah adalah kerajaan lintas benua, melintasi Eropa dengan mulai menaklukkan Balkan. Kesultanan ini adalah salah satu kerajaan terkuat di dunia, imperium multinasional dan multibahasa, menjadikan kerajaan ini dengan cepat dapat menyebar dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini tentunya terbukti dengan mengendalikan sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat atau Kaukasus, Afrika Utara, dan tanduk Afrika. Bahkan, banyak para sejarawan menghindari untuk menggunakan kata bangsa Turki pada Kesultanan Utsmaniyah, karena sifat negara ini yang multi etnis, yang beragam suku dan bangsa. Pada tahun 1453 Masehi, Kesultanan Utsmaniyah berhasil menaklukkan ibu kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel, tempat berdirinya Hagia Sophia. Pembebasan ini dipimpin oleh Sultan Mehmed II yang bernama Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed II mengukir berbagai macam capaian di masa pemerintahannya. Namun, yang paling terkenal adalah penaklukan Konstantinopel, sekaligus Hagia Sophia. Bahkan gelar Al-Fatih di belakang namanya memiliki arti sang penakluk. Setelah membebaskan Konstantinopel, Sultan Mehmed II kemudian menjadikan kota ini menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah dengan nama yang paling umum, Konstantinia. Bagaimana dengan Hagia Sophia? Meskipun penyebutan Hagia Sophia dalam bahasa Turki disebut dengan Hagia Sophia, Sultan Muhammad Al-Fatih tetap menggunakan nama Hagia Sophia pada bangunan ini. Hagia Sophia lantas diubah menjadi sebuah masjid. Sultan Mehmed II tetap mempertahankan kesucian Hagia Sophia dengan menjadikannya tempat ibadah umat Islam. Saat dirubah menjadi masjid, semua mosaik dan lukisan yang melambangkan Kristen hanya ditutupi dengan kain dan plester. Hal ini bukti toleransi yang sangat tinggi dari Sultan Mehmed II. Penambahan nuansa Islami juga ditambahkan di dalamnya, seperti ukiran nama Allah dan Muhammad. Struktur bangunan Hagia Sophia juga memperoleh sentuhan arsitektur Islam, seperti menambahkan mihrab hingga pendirian 4 menara yang digunakan untuk azan. Setelah itu, Hagia Sophia menjadi masjid selama ratusan tahun lamanya, sampai tiba saatnya kekalahan Kesultanan Utsmaniyah di Perang Dunia Pertama merubah Hagia Sophia. Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan bubar pada tahun 1922. Bukan hanya namanya yang berganti ke Republik Turki, tatanan yang dibangun dan dipertahankan selama ratusan tahun juga dirubah akibat kekalahan pada Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1931, Presiden pertama Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk, memerintahkan untuk menutup Hagia Sophia untuk umum. Baru pada tahun 1935, Hagia Sophia kembali dibuka. Karpet yang biasanya dipakai untuk sholat
dihilangkan karena telah dialihfungsikan menjadi sebuah museum. Plester yang menutupi lukisan-lukisan Kristen selama 5 abad dibuka kembali. Tujuannya adalah agar Hagia Sophia bisa menjadi tempat wisata di Republik Turki. Lukisan Kristen seperti Bunda Maria dan Yesus kini berjejeran dengan kaligrafi bertuliskan Allah dan Muhammad. Hagia Sophia dengan nama Hagia Sophia setidaknya menjadi museum selama hampir 1 abad, tepatnya selama 85 tahun. Tahun 2020 mungkin merupakan hari yang paling ditunggu oleh banyak umat Islam di Turki maupun belahan dunia lainnya. Presiden Turki yang bernama Recep Tayyip Erdogan mengubah status Hagia Sophia yang sebelumnya museum kini menjadi masjid kembali melalui pengadilan administrasi utama Turki. Perubahan ini tentunya mengingatkan tentang sejarah masa lalu, sejarah di mana pusat peradaban dibangun, dan Hagia Sophia adalah saksinya. Walaupun statusnya berubah menjadi masjid, Hagia Sophia tetap masih mempertahankan simbol agama Kristen, dengan tidak menghilangkan lukisan sejarah di dalamnya. Hagia Sophia juga masih bisa dikunjungi dan terbuka untuk umum. Hagia Sophia merupakan saksi bisu tentang bagaimana peradaban dibangun dan dibentuk. Banyak sejarah yang ikut menyertai Hagia Sophia sampai saat ini, seperti bagaimana hebatnya peradaban pada masa Bizantium yang dapat membangun sebuah bangunan yang indah dan dengan tingkat presisi tinggi, serta Kesultanan Utsmaniyah yang dapat menegakkan tatanan sosial yang baru. Entah bagaimana percampuran antara nomaden, suku-suku yang berbeda, prajurit dan kesatria, dan lain-lain yang memadati Anatolia, telah menyatu menjadi masyarakat yang kompleks, seperti halnya mesin jam, penuh dengan bagian-bagian yang saling terkait.